Para teman-teman sekalian, selamat siang. Terimalah salam penunggu iman kita. Hanya kebajikan Huang Tian berkenan, Wei Tung Tian. Oke. Pada kesempatan hari ini, kalau misalnya kita lihat podcast pertama Pakin Citarap itu, kita mengundang salah satu pencipta lagu dari Firman-Mu Tuhan, yaitu Tocin Pian. Tetapi pada kesempatan hari ini, kita sudah mendatangkan dua orang penciptanya langsung. Baik para teman-teman sekalian, perkenalkan Tocin Leonardo dan juga Tocin Pian. Oke. Gue mau tanya sama kalian berdua ini, sekarang itu lo kesibukannya sih apa sih sekarang? Kalau dari gue dulu ya? Iya, dari lu dulu. Kalau gue sih sebenarnya kesibukan nggak ada ya. Biasa gitu, nganggur lah gitu. Belum ada ini kerja karena kerjaan udah susah sekarang gitu kan. Lagi zaman gini kan nyari kerja susah. Nah terus kalau misalnya lu Pian, kesibukan gua kesibukannya sekarang ternak cupang. Oh, ternak cupang. Lagi trending ya. Trending. Okay. Sekarang mau beli ke gua Cai. Mungkin bisa dikasih kontaknya ya. Promosi dihitung-hitungnya. Oke. Gue mau nanya lo berdua nih, lo dari kapan sih ikut di Litang gitu ya kan? Apa kalau dari sekolah minggu, apa langsung ke Pakin atau gimana gitu? Dari gue dulu ya? Iya. Okay. Kalau gue sih pertama ikut Litang itu dari sekolah minggu ya, cuman sekolah minggunya kebetulan nggak di Litang Citerep gitu, di Litang Cibinong karena ngikutin dari pelajaran sekolah gitu. Iya. Kalau lu Fian? Gua dari kelas apa ya, SD kali, kelas 4 baru gua aktif di Citerep. Di sekolah minggu apa langsung Pakinnya? Sekolah minggu atau sekolah minggu. Pakin? Kirain langsung ke Pakin ya kan? Oke. Next question. Bentar. Lu berdua tuh sejak kapan sih suka main musik ya kan? Gua dari SD. Dari SD. Kelas berapa dong tepatnya? Gua kelas 3 kali ya. Dari kelas 3 gua. Tapi gua belajar musik dari SMP. Kalau lu? Kalau gue sih ya dari kecil gitu ya. Apa dari dulu juga suka nyanyi-nyanyi gitu kan. Sampai suka main musik gitu. Dari kecil gitu karena terinspirasi dari orang tua juga kan. Berarti kalau misalnya alat pertama yang lu kuasain itu apa sih? Kalau kebanyakan laki-laki itu pertama yang dikuasain itu gitar. Kan kalau gua kan drum, kalau dia gitar. Kalau lu Yan? Gitar dong. Gitar, kan orang gitaris ya kan. Oke. Terus kalau lu berdua itu tuh, lu kan udah pasti berbakat dalam bidang musik, terutama gitar. Nah, pengalaman yang pernah lu ikutin gitu, kayak misalnya festival ataupun pensi, pernah nggak lu ikutin gitu? Latihan dulu deh. Gua nggak pernah, dari sekolah juga gua nggak pernah. Kalau nonton pensi gua sering sih. Kalau lu? Kalau gue pernah sekali pensi itu waktu di Cibinong. Acara apa itu? Acara pentas seni sekolahan. Oh, sekolahan. Pernah ikut gitu sekali, cuma sekali itu. Tapi ke sini udah nggak ada. Nah, lu tuh berdua tuh nggak ada kepikiran gitu untuk apa tuh menajamkan bakat lu, kayak misalnya ikut ajang pencarian bakat atau apa tuh kontes main gitar atau apapun gitu? Gua kayak gitu nggak mau, gua nggak mau ikut itu, gimana ya, malas gitu berlomba-lomba, malas lah pokoknya. Kalau gue sih sebenarnya pengen gitu ya ikut-ikut gitu ya, cuman ya kurang apa, nggak ada kenalannya gitu kan, nggak ada inilah gitu buat ituan. Iya. Nah, tidak anak musik. Terus gue mau langsung masuk masalah lagu yang lu ciptain berdua ini, yang gua, Ricky sama Audrey itu dipakai buat lomba ya kan? Iya. Nah, yang gua tanya itu awal mula terciptanya lagu itu tuh gimana sih? Ya kan, Firman-Mu Tuhan itu. Biar kok kentungnya jelasin. Siapa yang mau jelasin nih? Kemarin Silakan nih. Sebenarnya awalnya kita lagi santai-santai kan gitu ya, lagi di rumah saya sebenarnya gitu, rumah gua lagi pada ngopi gitu kan. Emang lagi cuacanya enak banget gitu, kayaknya wah bikin lagu enak nih gitu. Dia bikin nulis gak lama. Pertama itu liriknya agak beda ya dari sekarang ya. Iya kan, kalau sekarang diubah tuh ya, lirik banyak yang diubah juga. Sama Rohaniawan Citerep sama Tocin Ricky juga kali. Dan karena kita kan tulis lagu itu emang terinspirasi dari pertama nggak lagu rohani ya. Pertama iya. Oh, jadi sebelum Firman-Mu Tuhan itu lu nggak ada kepikiran buat nyiptain lagu rohani ya? Iya. Sebenarnya
Cuman sebelumnya gue udah pernah bikin lagu rohani dan gue lihat ini ngeklop gitu kan. Gue satuin aja ke situ, gue ganti lirik-liriknya jadi lagu rohani. Dan pembuatan lagu Firman-Mu Tuhan itu tuh butuh waktu berapa lama? Kan kalau misalnya kita lihat kayak artis, kayak pencipta lagu kan bisa nyampe berbulan-bulan. Kalau lu sendiri itu menciptakan lagu itu berapa lama? Kurang lebih 2 bulan ya. Kalau jadinya masih pas pertama awal-awal itu kan langsung direkam ya. Nyanyi langsung direkam. Jadi udah langsung jadilah di situ. Cuma dibagusin lagi sampai 3 bulanan lah. Baru benar-benar gua kasih ke Tocin Ricky kan di apa? Dibagusin lagi ya. Bagusin lagi lah. Nah, dalam menciptakan lagu Firman-Mu Tuhan tuh kesulitan bagi lu berdua itu di mana sih? Sebenarnya Kesulitan bagi gua mah nyanyinya lah, Ya, karena suara gua tuh nggak masuk. kalau gue sih kesulitan itu nyari chordnya gitu. Jadi nyari nadanya agak susah kan. Kalau lagu buat rohani kebanyakan yang mengalun enak gitu kan lagu-lagunya. Menurut gue kan gitu. Jadi gue nyarinya kayak hampir sama gitu kan. Oh ini udah ada, ganti sampai berapa kali ganti kita ya? Iya. Kalau gitu susah banget bikinnya, cari nadanya gitu kan. Kalau lagu rohani kaum umat Konghucu tuh ada nada-nada cengkok-cengkoknya gitu kan ya. Ya. Nah, itu yang bikin orang suka gitu Ya. sama lagunya. Nah, terus mengenai Firman-Mu Tuhan ya, banyak lagu pasti punya inti poinnya dari lagu tersebut ya. Kalau misalnya Firman-Mu Tuhan itu tuh lagunya itu menceritakan tentang apa sih? Tentang kita ingat sama Tuhan gitu ya, kehidupan. Oh gua tuh kehidupan mesti begini-gini nih, gua harus ingat sama Tuhan. Itulah intinya. Karena ada lirik tuh. Nantian ku bersujud dan berdoa. Nah, itu kita harus ingat kepada Harus ingat sama gitu Tuhan. kan. Apa yang kita lakuin itu kan kembali kepada kita ya. Iya. Nah, Mau baik mau buruk itu kembali kepada kita. oke, mantap. Jadi kita tuh ingat sama Tuhan. Oke. Nah, terus mengenai lomba kemarin ya, yang dimana gua, Ricky sama Tocin Audrey itu menggunakan lagu lu ya kan? Iya. Nah, perasaan lu sendiri ketika lagu lu itu dibawain buat lomba itu gimana sih perasaannya? Apa kalau kayak misalnya nggak kepikiran atau gimana gitu ya kan? Kalau perasaan gue ya senang-senang aja sih, bagus gitu ya. Kalau gue yakin kata gue. Malah gue yakin itu menang Wah. gitu. Yakinnya menang Saya gitu. viewers saya udah tembus berapa Hampir 2.000 ya, hampir 2.000 ya. Iya. Gila itu viewers. Nah, terus mengenai lomba-lomba yang cipta lagu ya, banyak lagu dari pakin-pakin lain yang menurut gue dari anak muda benar-benar bagus. Nah, gue di sini minta pendapat lu mengenai lagu-lagu yang ada di YouTube itu, yang lomba itu. Menurut lu gimana sih? Kalau menurut gue sih ya bagus, semuanya juga bagus lah, gitu kan. sama. Ya. Nah, terus lu kedepannya punya rencana lagi nggak untuk menciptakan lagu rohani? Gitu? Ada gue udah ada sih, Ada. udah ada bahan 2, ada 1 buat 1. Nah, salah satu lagu yang udah menurut lu hampir jadi itu lagu apa sih judulnya? Kalau kita boleh tahu. Kalau yang gue kan belum gue cari nadanya ya, kuncinya juga belum gue cari, masih baru lirik doang. Kalau gue Kalau sih dia udah udah ada. kan. Judulnya? Udah ada. Judulnya tuh Luasnya Jalan Suci. Di. Pertama gue nyiptain lagu itu, gue baca-baca kitab. Wah ini ngepas deh kata gue lagunya. Cuman nadanya masih kurang, harus diulik lagi gitu. Jadi lu inspirasinya dari kitab ya? Iya. Bagus banget. Jadi para teman-teman yang ingin tahu lagunya Tocin Leonardo bisa nanti dilihat di YouTube Pakin Citrop ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau gimana gitu? Kalau gue mau nanya nih sama moderator ya. Oke, siap. Lu tuh ngundangnya orang-orang yang berbakat doang di sini datang ke Pakin Citrep buat podcast kayak gini kan? Apa bebas gitu? Yes. Semua lu undang? Ya sebenarnya sih gini ya, mau bakat gak berbakat sama aja ya menurut gue ya. Soalnya Soalnya, undang cewek-cewek cantik dong. aduh, kalau nanti gue nggak tahu dah itu ya. Itu good kalau lu ngundang cewek-cewek cantik. Gue nggak mandang dari segi fisik ya, dari apa. Yang penting mah apa ya, selama dia itu bagus dan juga walaupun masih belum berbakat dan belum apa-apa, di sini kita gali supaya dia itu lebih berani, Iya. lebih kedepannya lebih bagus ya kan. Tapi mau kan sama cewek cantik? Waduh, itu mah baru itu mah kan. Oke.
gue mau nanya nih sama lu berdua mengenai idola lu tuh, sehingga lu main gitar, nyampe nyiptain lagu tuh, idola lu tuh siapa sih? Dari gua Iwan Fals idola gua. Kenapa lu pilihnya Iwan Fals gitu ya? Iwan Fals itu legendanya Indonesia dong. Waduh. Kalau gue pertama pengen bisa main gitar itu, tau lah metal. Oh ya, metal ya kan? Metallica. Gun N' Roses. Iya. Kira Gua Metallica. lihat itu kan pemain gitarnya jago tuh yang si Slash itu namanya kan. Nah itu gua terinspirasi dari dia. Pengen bisa main dari gitar. si Slash berarti. Bukan si Flash nih. Bukan. Jadi kalau Slash larinya cepet. Gini, banyak orang terutama agama Konghucu tuh anak mudanya tuh yang belum apa tuh, dia punya bakat tapi dia tuh nggak bisa nge-explore bakat dia sendiri. Iya, Nah, kebanyakan seperti itu. iya, dari lu berdua tuh gimana sih cara kita itu bisa mengeksplor bakat kita gitu? Coba. Yang penting jujur, berani. Yang penting berani, modal berani. Ya modal Yang berani, penting modal percaya. nyali, percaya diri, Percaya udah. diri. Nah, Oke. itu yang paling penting sih. Oke. Ada nggak sih orang yang nge-DM lu gitu nyampe, wah lagu lu bagus, atau banyak gak yang kritikin tentang lagu Firman Mutuan atau gimana gitu? Kalau orang mau DM gua enggak sih, paling DM-nya ke orang-orang penting di Pakin Citerep. Tanya pada mau cover lagu gua masih kentung kan gitu. Pada minta apa tuh namanya? Apa ya? Lupa gua. Liriknya atau gimana gitu ya? Liriknya lah. Jadi adanya gitu. Lirik, Lagunya nada. kebanyakan lagu yang minta lagunya. Minta lagunya. Soalnya kita udah pernah ngerekam kan buat lagunya. Mungkin pengen ada rencana gitu untuk apa tuh, lebih pengen apa tuh mengeksplor bakat lu gitu, nyampe bahkan kalau misalnya bisa nembus ke acara Imlekan gitu, Imlekan nasional gitu. Ada nggak sih lu? Imlek nasional? Nah, Enggak ada kayaknya Pakin Citerep ya. Kalau gua sendiri sih, gua nggak mau gitu. jadi kan bagus itu kan, lu kan bisa dikenal gitu ya kan, kayak gitu. Kalau gue sendiri Gila. sih oke-oke aja. Tiba begitu Kayak doang. gitu. Cuma begitu doang, mau terkenal doang gitu. Anak hits banget kayaknya. Kalau gua sih oke-oke aja sih kalau ada orang ngajakin lu ikut ini. Oke, gua ikut, gua beraniin diri gua supaya biar Pakin Citerep itu bisa maju. Benar sih. Sebenarnya pengen majuin Pakin Citerep gitu. Nah, mungkin kita udah nyampe di penghujung acara ya. Iya. Bagi kalian berdua gitu ya, pesan kalian kepada anak-anak muda itu yang menyukai musik tapi nggak tahu caranya itu kayak gimana sih? Buat apa? Maksudnya? Jadi kayak misalnya nih, banyak anak muda, dia udah bisa main musik, udah bisa nyiptain lagu tapi malu-malu. Nah, bagi kalian berdua tuh tips agar anak-anak muda itu bisa berani untuk mengeksplor diri mereka itu seperti apa sih? Ya, dia harus percaya diri lah. Ya, terus percaya diri, punya bakat, punya nyali gitu, harus percaya diri. Jangan punya bakat tapi dipendem, ya buat apa gitu kan. Oke dah. Ya kalau batu dipendem bagus warnanya. Kalau bakat dipendem nggak bakal maju. Batu direndam jadi hijau anjing. Iya. Warnanya berubah. Lumutan. Oke. Jadi dari poin podcast yang gue tangkap ya, Ya. Kalian itu masih muda ya, berkreatif, karena jika kalian berkreatif, jika kalian itu berani untuk menunjukkan diri kalian sendiri, maka kalian akan dikenang oleh banyak orang karena kalian sudah menciptakan beberapa karya yang sudah kalian buat. Oke. Demikianlah podcast pada kali ini. Akhir kata, terimalah salam penuh iman kita hanya dan oleh kebajikan Tuhan dan berkenan. Wait, Tungtian. Santai.